para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kabar gembira, good looking dan batas umur akan dilarang jadi syarat lowongan kerja. Berpenampilan menarik atau good looking, serta batasan umur akan dihapus dari syarat lowongan kerja. Pencari kerja juga tidak perlu lagi ditanya soal sudah atau belum menikah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menilai, syarat-syarat tersebut menyulitkan pencari kerja. Jadi tidak lama lagi surat edaran itu akan kita keluarkan di Kementerian Tenaga Jadi ini sebuah momentum emas di mana presidennya luar biasa, Pak Menterinya luar biasa, wamennya biasa-biasa aja. Ujarnya saat menutup Job Fair Kemenaker 2025, Jumat 23 Mei 2025, dikutip dari YouTube Kementerian Ketenagakerjaan. Dan satu lagi yang gak kalah penting, kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Tegasnya, langkah ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Ketenagakerjaan yang ingin membuka lebih banyak akses kerja secara adil dan manusiawi. Tak hanya soal syarat rekrutmen, pemerintah juga bersikap tegas terhadap berbagai bentuk pelecehan dalam dunia kerja. Hal itu kerap dialami para pelamar kerja perempuan. Dan satu lagi saya minta maaf untuk perempuan, jangan lagi ada pelecehan seksual dalam di tempat kerjanya. Terkait, maaf sekali, saya tidak maksud untuk porno-pornoan. Jangan sampai lagi kalau HRD atau manajemen nanya ukuran BH, itu penghinaan dan itu pelecehan, dan itu ada tindak pidananya. Jadi kami di Kementerian Tenaga Kerja mempertegas praktek-praktek yang sifatnya melecehkan perempuan. Jadi kalau ada pelecehan terhadap perempuan di sebuah industri, kami tidak sungkan-sungkan akan melakukan tindakan hukum. Ujarnya. Selain itu, perusahaan atau calo yang meminta uang sebagai syarat bekerja juga akan dikenakan pasal pemerasan. Meminta uang kepada pelamar adalah bentuk pemalakan. Negara akan hadir untuk melindungi buruh dan pencari kerja dari praktik ini, tandasnya. Jika masih ada praktek penandaan ijazah, kami akan melakukan tindakan pidana juga. Kita akan kenakan pasal penggelapan 372 dan 374. Jika pelaku usaha atau perusahaan meminta uang ketika pencari kerjanya atau orang yang sudah tidak bekerja minta uang, itu akan kita pidana dengan pasal pemerasan. Jadi kali ini kami di Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Kemenaker juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang perusahaan menahan ijazah pekerja. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen menciptakan ekosistem kerja yang lebih berkeadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.